Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang persamaan garis singgung ya. Jadi ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu gradien garis singgung ya. Dimana gradien garis singgung itu bisa kita dapatkan dari turunan dari fungsi grafiknya ya, atau dari fungsi kurvanya. Oke. Nah, apa hubungannya dengan itu ya? Jadi, kemarin udah pernah kita bahas ya. Garis singgung itu adalah, jadi di sini contohnya kemarin ada kurva. Oke, kemudian misalkan di sini ada titik yang dilalui oleh kurva ya. Misalkan contohnya seperti ini ya. Oke, misalkan di sini titiknya namanya titik koordinatnya titik P. Ya, koordinat X-nya misalkan di sini X1, Y-nya di sini Y1 ya. Maka titik P ini koordinatnya X1, Y1. Oke, seperti ini. Ya. Nah, misalkan ada garis yang menyinggung kurva tersebut di titik P itu. Nah, misalkan seperti ini. Maka persamaan garis singgung ini bisa kita cari dari rumus ini. Ya. Jadi, jika di sini terdapat titik P dengan koordinat X1, Y1 yang terletak pada kurva ini, misalkan kurvanya itu adalah di sini Y ya, atau fungsi F. Maka persamaan garis singgungnya yang dilalui oleh titik tersebut itu bisa kita cari dari rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M gradiennya ya. Berarti nanti kalian harus cari gradiennya ya, atau kemiringannya, dikali X dikurangi X1. Oke, maka untuk mencari persamaan garis singgungnya kita bisa cari dari rumus yang ini. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan ada dua garis ya, misalkan yang menyinggung kurva ini, misalkan di titik yang ini ya. Berarti misalkan kurvanya seperti ini. Nah, garisnya seperti ini ya, dia menyinggung kurva ini ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Jika terdapat dua potong garis yang mempunyai gradien, misalkan di sini gradiennya M1 dan M2, maka kedua garis akan saling sejajar. Oke, berarti kalau sejajar, contohnya misalkan kalau sejajar tuh seperti ini ya, ini sejajar. Nah, ini sejajar. Artinya kalau sejajar itu garisnya tidak akan pernah saling berpotongan ya. Kalau saling sejajar, maka M1 itu sama dengan M2. Oke, berarti kemiringan ya, contohnya misalkan seperti ini, misalkan garisnya ini artinya sejajar. Kenapa? Karena nanti dua garis ini dia tidak akan saling berpotongan, terus aja seperti ini. Maka gradien pada garis yang pertama itu sama dengan gradien garis kedua ya. Itu syarat yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua itu adalah jika tegak lurus. Nah, jika tegak lurus ya. Ya, maka gradien pada garis yang pertama, misalkan ini adalah garis pertama, ini garis kedua gitu ya. Maka kalau tegak lurus, maka gradien pada garis yang pertama jika dikalikan dengan gradien pada garis yang kedua itu sama dengan negatif 1 ya. Nah, ini untuk persamaan garis singgung. Nah, nanti kita lihat contohnya, ke contoh soalnya ya, bagaimana penyelesaiannya. Oke, ini contoh soalnya ya. Ibu akan jelaskan sedikit ya, karena di sini sudah ada penyelesaiannya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan
Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3 ya, dimana kurva tersebut melalui atau garis tersebut melalui titik negatif 1,2 dan melalui titik 2,0 ya. Oke, kita cari persamaan garis singgung yang melalui kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3 di titik negatif 1,2 dan 2,0 ya. Tadi caranya kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke, pertama yang kita cari itu adalah gradiennya, dimana gradien itu bisa kita cari dari turunan kurvanya ya. Oke, berarti ini kita tinggal turunkan, sama dengan X pangkat 2 kita turunkan jadinya adalah 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian negatif 2X itu berarti turunannya adalah negatif 2 plus 3 turunannya itu adalah 0 ya. Maka hasilnya gradiennya adalah 2X dikurangi 2. Oke, berarti maka gradiennya berapa? Berarti gradiennya kita tinggal masukkan nilai X ini ke dalam persamaan gradiennya ya. Jadi kita masukkan, kita bahas satu-satu dulu ya. Misalkan yang negatif 1,2 kita masukkan ke dalam gradiennya ya. Oke, M sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 1, 2 dikali negatif 1 dikurangi 2. Oke, 2 dikali negatif 1 itu negatif 2 dikurangi 2 berarti hasilnya sama dengan negatif 4. Oke, udah kita dapatkan nilai gradiennya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgungnya ya. M kita masukkan, kita substitusikan dari hasil ini negatif 4, kemudian X1-nya itu adalah negatif 1 dan Y1-nya itu adalah 2 ya. Maka dari sini kita dapatkan, berarti masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1-nya 2 sama dengan M-nya adalah negatif 4 dikali dengan X dikurangi X1-nya adalah negatif 1. Oke, Y dikurangi 2 sama dengan negatif 4 dikali X, negatif kali negatif positif, berarti di sini plus 1. Kemudian di sini Y dikurangi 2, kita bahas satu-satu dulu ya. Oke, ini berarti kita kalikan, negatif 4 dikalikan dengan X, negatif 4X ditambah negatif 4 dikali plus 1, berarti di sini negatif 4. Oke. Y sama dengan berarti negatif 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Karena ini pengurangan, berarti ketika pindah ke ruas kanan maka akan berubah tandanya ya. Jadi plus 2, maka Y sama dengan negatif 4X dikurangi 2. Oke, jadi ini persamaan garis singgung yang melalui titik negatif 1,2. Berarti kita tinggal cari untuk yang 2,0. Oke, tadi gradiennya itu kita dapatkan dari turunan Y-nya ya, yaitu sama dengan 2X dikurangi 2 ya. Nah, sekarang yang melalui titik 2,0. Berarti gradiennya sama dengan X-nya tinggal kita substitusikan dari titik ini, berarti 2 dikali 2 dikurangi 2 sama dengan 2 kali 2 4 dikurangi 2 sama dengan 2 ya. Oke, gradiennya sudah kita dapatkan, maka kita tinggal cari persamaan garis singgungnya ya.
M-nya berarti yang ini, X-nya X1-nya yang ini, Y1-nya yang ini ya. Tinggal kita masukkan. Dikurangi 0, Y1-nya 0 sama dengan M, M-nya itu adalah 2 dikali X dikurangi X1-nya 2. Oke. Berarti di sini ya dikurangi 0 berarti Y sama dengan 2 dikalikan dengan X, 2X. 2 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Maka persamaan garis singgungnya untuk yang melewati titik 2,0 itu adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4. Ini untuk soal yang pertama. Oke, soal yang kedua, di sini ada 2 soal ya. Garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X dikurangi 8 ya, yang di titik P sejajar dengan garis 9X dikurangi Y sama dengan 7 ya. Tadi kalau sejajar itu berarti gradien garis yang satunya itu sama dengan gradien garis yang ini ya. Jadi M1 itu sama dengan M2 ya. Ini ya. Jadi kalau garis itu sejajar maka M1-nya itu sama dengan M2 ya. Nah, tentukan koordinat titik P yang mungkin ya. Jadi caranya itu adalah untuk soal yang kedua ya, kurvanya itu sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X dikurangi 8. Kemudian ada garis yang garis singgung di titik P ya. Jadi titik P ini dia menyinggung dengan kurva, tapi titik tersebut itu sejajar dengan garis 9X dikurangi 9X dikurangi Y sama dengan 7 ya. Jadi si titik P itu jadi si titik P yang tadi itu dia sejajar dengan garis ini ya. Berarti kalau dia sejajar berarti M-nya sama ya. Berarti M-nya sama. Oke, rumusnya itu ini mungkin bisa juga seperti ini ya. Y sama dengan MX ditambah C ya. Jadi ini kita rubah ke dalam persamaan yang ini ya. Untuk tahu nilai M-nya ya. Jadi ini kita rubah, karena ini negatif berarti agar dirubah menjadi positif berarti dipindahkan ke ruas yang ini ya. Jadinya Y sama dengan, berarti kalau ini dipindahkan ke ruas kanan berarti yang 7 dipindahkan ke ruas kiri. Karena di sini positif maka dipindahkan ke ruas kiri jadinya negatif. Maka Y sama dengan 9X dikurangi 7. Maka di sini kita dapatkan M-nya itu di sini adalah 9 ya. Berarti di sini M sama dengan 9. Karena garis ini M-nya sama dengan 9, karena sejajar dengan titik P, berarti titik P juga gradiennya sama, yaitu 9 ya. Maka untuk titik P juga sama, M-nya itu adalah 9. Oke, tadi untuk mencari M itu adalah kita cari dari turunan fungsi kurvanya. Maka ini kita cari turunannya dulu ya. Oke, tadi M itu adalah turunan dari fungsi kurvanya. Berarti ini kita tinggal turunkan. Berarti 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 2. Dikurangi 1. Maka hasilnya 2. Negatif 3X itu berarti negatif 3 turunannya. Ya. Negatif 8 turunannya itu adalah 0 ya. Maka gradiennya itu adalah ini. Ya, atau kemiringannya garis gradien garis singgungnya itu adalah 3X pangkat 2 dikurangi 3 ya. Tadi M-nya itu adalah 9. Maka dari sini kita bisa cari nilai X-nya ya. Jadi di sini berarti kan rumusnya itu adalah 3X pangkat 2 dikurangi 3 itu sama dengan M. M-nya adalah 9. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan ke ruas kiri 9-nya ya. Berarti di sini jadinya negatif 3. Ini dipindahkan ke ruas kiri berarti menjadi negatif.
Oke, berarti di sini kita sederhanakan negatif 3 dikurangi 9 berarti negatif berapa? 12 ya. Sama dengan 0. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan, karena 3 dan 12 itu masih bisa kita bagi dengan 3 ya. Maka 3 dibagi 3 hasilnya 1, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa juga caranya itu adalah seperti ini ya. X pangkat 2 sama dengan, ini berarti kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya positif, maka X itu sama dengan akar 4 plus minus akar 4 ya, sama dengan akar 4 itu adalah 2. Berarti di sini plus minus 2. Berarti kemungkinannya ada 2, X-nya itu X-nya 2 atau X-nya negatif 2. Jadi ada 2 kemungkinan X-nya. Mungkin X-nya sama dengan 2 atau X-nya negatif 2. Negatif 2 ya. Caranya boleh seperti ini. Mana tadi? Nih, yang ini ya, boleh seperti ini. Oke. Nah, karena ada 2, berarti karena X-nya ada 2, berarti Y-nya juga ada 2 ya kemungkinannya ya. Misalkan kalau di sini kemungkinannya X-nya itu adalah 2, berarti Y-nya berapa? Ya. Titik P-nya itu berarti titiknya koordinatnya berapa? Karena di sini X-nya itu kemungkinannya 2 dan negatif 2 ya. Maka ini kita masukkan ke rumus kurvanya. Kita ganti X-nya dengan 2. Maka Y-nya berapa? Berarti Y di sini sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X dikurangi 8. Kita ganti X-nya jadi 2 pangkat 3 ya. X-nya kita ganti dengan 2 dikurangi 3 dikali 2 dikurangi 8. 2 pangkat 3 itu 8. Ini hasilnya adalah negatif 6. Ini negatif 8. Maka Y-nya itu adalah negatif. Ini hasilnya oke, ini hasilnya berarti 6 ya, negatif 6. Oke, berarti di sini koordinatnya kemungkinan P-nya itu adalah X-nya 2, Y-nya negatif 6. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu adalah jika X-nya itu negatif 2, maka Y-nya sama dengan, berarti kita tinggal ganti X-nya dengan negatif 2 dikurangi 3 dikali negatif 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 8 ya, karena di sini pangkatnya ganjil, maka hasilnya bakal negatif. Negatif 3 dikali negatif 2 berarti positif 6 dikurangi 8. Maka di sini hasilnya negatif 8 ditambah 6 berarti negatif 2, negatif 2 dikurangi 8 berarti negatif 10. Oke, maka koordinat P yang kedua yang kemungkinannya adalah negatif 2, negatif 10. Jadi titik P-nya itu ada 2 kemungkinan. Mungkin koordinatnya adalah 2, negatif 6 atau negatif 2, negatif 10. Ini soal yang pertama ya, yang A. Mana? Ini ya, yang A ya. Oke, sekarang yang B. Oke, ini soalnya ini berbeda ya dengan yang pertama. Di sini negatif 8 tapi pas di sini jadinya positif ya. Jadi Ibu ambil yang dari soalnya saja, jadi yang dari sini. Ya, pilih. Ini kan beda ya jawabannya ya. Kenapa? Karena di sini ketika penyelesaian jadinya plus ya, tapi Ibu pakainya yang soalnya. Ya, jadi nanti jawaban di sininya akan berbeda ya. Oke, sekarang yang B. Tentukan persamaan garis singgung di titik P itu. Oke, ya. Tadi persamaan garis singgung itu bisa kita cari dari rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Tadi M-nya itu adalah
kita sudah dapatkan ya, M-nya itu sama dengan 9 ya. Nah, yang perlu kita oh ya, X1 dan Y1-nya tadi kan ada 2 kemungkinan ya. Berarti nanti persamaan garis singgungnya juga akan ada 2 ya. Oke. Berarti ada 2 kemungkinan. Kalau X1-nya itu tadi berapa ya? X1-nya itu 2. Kemudian Y1-nya adalah negatif 6 ya. Maka di sini tinggal kita masukkan ke rumus. Y dikurangi Y1-nya itu adalah negatif 6 sama dengan M-nya itu adalah 9, X dikurangi X1-nya adalah 2 ya. Berarti Y negatif dikali negatif positif 6 sama dengan 9 dikalikan dengan X, 9X, 9 dikalikan dengan negatif 2 berarti negatif 18. Oke, berarti di sini Y sama dengan berarti plus 6-nya pindah ke ruas kanan, jadinya berubah tanda, jadinya negatif ya. 9X dikurangi 18 dikurangi 6, maka persamaannya adalah persamaan garis singgungnya sama dengan 9X. Ini hasilnya berarti negatif 24 ya, 24. Oke, ini persamaan garis singgung yang pertama ya. Y sama dengan 9X dikurangi 24 ya. Tapi tadi titiknya kemungkinan kan ada 2 ya. Yang keduanya itu adalah negatif 2, negatif 10. Berarti X1-nya negatif 2, Y1-nya negatif 10. Kita masukkan kemungkinan garis singgung yang kedua. Oke, tinggal dimasukkan. Y dikurangi Y1-nya itu adalah negatif 10 sama dengan M-nya 9, X dikurangi X1-nya itu adalah negatif 2. Oke, berarti Y negatif kali negatif positif sama dengan 9X negatif kali negatif positif. Oke, berarti di sini Y ditambah 10 sama dengan 9 dikali X, 9X. 9 dikali 2 berarti 18. Y sama dengan berarti 10-nya pindah ke ruas kanan ya. Berarti 9X ditambah 18 dikurangi 10. Maka persamaan garis singgungnya itu sama dengan 9X plus 8. Jadi ada 2 kemungkinan persamaan garis singgungnya, yang ini atau yang ini ya. Oke, ini berbeda ya, karena tadi yang dia gunakan itu adalah yang ini ya. Tapi Ibu pakainya rumus yang ini ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalian coba kerjakan latihan soalnya ya. Nanti saya ambil dari sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.